budaya, akhlak, itulah yang mempertahankan eksistensi kehormatan harga diri bangsa ini. Indonesia harus menjunjung tinggi. Tunjukkan kita bangsa yang budaya berakhlak. Menyongsong pemilu dan pilpres, mari kita jaga kesatuan dan kesatuan kita. Silakan pindah beda, tapi dengan senyum, tersenyum. Saya itu Prabowo, enggak, kalau saya Pak Ganjar, kalau saya Pak Anies, ya silakan, tapi dengan tersenyum. Dengan apa? Nggak usah tenang, nggak usah. Saudara-saudara mahasiswa terutama, sekali lagi sebelum apa yang saya sampaikan, Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Islam tidak boleh kalah dalam segala bidang. Islam harus berperan litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu berperan dalam masyarakat, syuhudan diniyan, peran agama, syuhudan thaqafiyan, peran ilmu pengetahuan, syuhudan hadariyan, peran kebudayaan. Terakhir, syuhudan insaniyan, peran kemanusiaan sosial dan sebagainya. Ayat tadi terusnya, yang pertama kali saya baca terusnya, wal ya'lamal ladzina utul ilma annahu haqqun min rabbik. Kalau kita yang benar yang berdasar ilmu pengetahuan, tapi ilmu itu tidak ada gunanya kalau tidak fayu'minu bih, harus beriman. Ilmu tanpa iman, ilmu akan menjadikan kita sengsara, kita tidak bahagia, kita hidup gelisah, hidup goncang karena tidak berdasarkan iman kepada Tuhan. Maka sudah benar negara kita berdasarkan Pancasila, sila pertama Tuhan masaknya bangsa Indonesia harus beriman kepada Tuhan. Paham tidak? Paham tidak? Tapi ukuran iman itu bukan hanya hafal sifat 20 jengkit dan bakor, bukan hanya nama Muhammad anak Haji Abdullah, bukan. Ukuran iman, ukuran iman. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apapun, sebelum orang tahu Allah melihat. Barang siapa berbuat salah, melanggar hukum, orang bisa tidak tahu, polisi nggak tahu, jaksa nggak tahu, KPK nggak tahu, Allah melihat. Itu beriman kepada Allah. Baru beriman kepada Allah. Kita akan melanggar, kita akan korupsi, akan korupsi. Bukan takut pada polisi, bukan takut pada KPK, takut kepada beriman namanya. Karena beriman. Paham tidak? Tukang sapu stasiun kereta api Jogja, siapa lupa ya, menemukan tas isinya 40 juta. Dicari ke siapa yang tasnya ketinggalan, yang punya tas ini. Ketemu, sudah naik ke kereta, orang punya, dikembalikan. Itu adalah orang beriman itu. Kalau tukang sapu itu, apa ujung kita bapak enggak itu kata saya. Apa ujung kita bapak itu? Tapi kalau orang beriman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Saya pernah ke Australia tahun 2012, muter-muter ceramah 6 kota, Sydney, Brisbane, Melbourne, dan kota-kota lainnya. Terakhir di Sydney akan pulang setengah bulan itu jalan-jalan dengan istri saya. Terakhir mau pulang belanja di Sydney, toko-toko kecil, ada kaos, handuk, kenang-kenang, dapat 2 kardus. Pulang ke hotel, beresin, besok mau terbang jam 6 pagi. HP saya tidak ada. Saya cari HP kemana, sudah nggak ada, hilang dah. Nggak apa-apa. Besok beli lagi Jakarta. Pulang. Tiba-tiba saya mau tidur jam 10, lampu sudah saya matikan, ada orang ketok pintu. Saya buka, pegawai hotel dengan ada anak muda satu mengembalikan HP saya. Ini bapak tadi belanja, HP yang ketinggalan di toko saya. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung Ciracas ini boleh kira-kira? Ya. Gimana kira-kira? Ya. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, Mali, dengan
Siap atau Anwar Syarikat Islam 5 hari di sana. Dari Jakarta sampai 19 jam kemarin. Ibu kota mana namanya Tembakau katanya. Tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada ditutup jendelanya, tidak ada mobil masuk gerasi, sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira kalau di sini sepeda motor ditinggal di halaman, masih kuncinya masih gantung gimana kira-kira? Ya. Kalau sepeda motor, sepatunya masih saja hilang. Ini ukuran iman. Jepang, saya ke Jepang sudah 4 kali. Di kota Tokyo tidak ada polisi, lalu lintas gak ada. Sopir bawa mobil tertib sendiri-sendiri. Gak ada polisi mengatur, gak ada. Semua tertib sendiri-sendiri. Tidak ada sampah satu untuk rokok pun di jalan. Orang rokok ada, tak dibuat tempatnya. Waktu ke-11 sepak bola Jepang main di Qatar, di Doha, penonton Jepang ratusan, selesai mereka membuat sampahnya masing-masing. Ke tong sampah. Jadi kan macam-macam. Jaringan yang punya daya an-nadhafatu minal iman, yang punya daya kebersihan bagian dari iman, kotornya luar biasa, jebrik joroknya luar biasa. Jepang punya daya itu bersih. Saya cerita bahwa di Indonesia itu hakim bisa disuap, jaksa bisa disuap. Kaget orang Jepang, hakimnya suap bisa. Ini ada hakim bisa disuap itu di Jepang, heran. Orang Islam lah, orang Islam semua itu ada. Mulai dari Majelang kok. Rata-rata, ya yang baiknya ada yang baik. Rata-rata, kebanyakan hakim jaksa bisa disuap. Itu orang Jepang dengar itu kagetnya luar biasa. Jepang. Nah, bukan takut pada neraka, nggak bener neraka dia, tapi kesadaran dari hati yang benar, hati yang jujur, hati yang sidik, bersifat sidik, sehingga terciptalah bangsa seperti itu. Memang Rasulullah mempunyai sifat yang wajib berapa? 4. Nomor 1, Nabi Muhammad harus jujur sifatnya, wajib sidik. Ada orang yang wajib sidik itu Nabi. Kalau saya bukan Nabi, jadi tidak wajib. Yang wajib jujur yang Muhammad, tapi kita bukan Nabi, nggak wajib jujur. Kalau Nabi saja wajib jujur, kalau Nabi saja harus sidik, maka umatnya lebih-lebih harus jujur, harus sidik, harus benar. Paham? Begitu sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Kan sifat sidik hilang. Begitu sifat jujur hilang, 8 triliun proyek BTS Kominfo hilang. Begitu sifat sidik hilang, duit negara hilang. Baru sifat sidik satu yang hilang, belum amanah, belum tabligh, belum. Inilah akibat kehidupan yang materialistik dan hedonistik. Kita minta ke atas, ingin mewah, ingin hedon, ingin kaya bagus, tapi caranya itu nggak benar itu. Tujuan kaya bagus, tapi cara kaya nggak benar ya jadi jelek. Itulah pengaruh di era sekarang akibat kemajuan teknologi. Insya Allah kalau mainstream ini beriman, insya Allah masyarakat akan menjadi orang-orang yang soleh, kuasai teknologi, kuasai digital, tapi tidak terpengaruh dengan konten-konten yang menghasut kita, memprovokasi kita dengan hal-hal yang menyimpang dari agama kita, dengan menyimpang dari akhlak kita yang diajarkan oleh para kiai, para orang tua, para ulama. Terakhir, ilmu pengetahuan mengajak kita untuk menunjukkan kita berkebenaran, akhlak mengajak kita agar beriman, agar kita beriman kepada Tuhan, betul-betul beriman. Yang ketiga, patuh bitalahu qulubuhum, hatinya bersih, hatinya bening. Mari kita bangun masyarakat dengan hati yang jujur, hati yang bersih. Kita bangun ukhuwah satu sama lain dengan hati yang ikhlas, hati yang jujur, hati yang bersih. Tidak mungkin
organisasi yang bisa dibanggakan, yang bangun pemimpinnya harus bersih hatinya. Contohnya Wali Songo. Wali Songo berhasil membangun masyarakat Nusantara yang tadi nggak mengerti peradaban, nggak ngerti akhlak, nggak ngerti etika, dididik oleh Wali Songo, diberi contoh teladan menjadi masyarakat Islam yang berakhlak. Wali Songo berhasil membangun masyarakat Nusantara dengan budaya mulia, akhlakul karimah, dan etika. Kita harus menjemput tanpa peperangan, tanpa paksaan, tanpa intimidasi, tanpa bom. Majapahit hilang, Pajajaran hilang, Sriwijaya hilang tanpa dibom, tanpa diperang, hanya dengan akhlakul karimah. Karena Wali Songo menunjukkan akhlaknya baik, masyarakat tertarik ingin ikut Wali Songo, meninggalkan Majapahit, ikut Demak. Majapahit ditinggalkan oleh rakyatnya, Raja Brawijaya V Kertanegara masuk Islam. Dengan masuk Islamnya Raja Majapahit Brawijaya V, bubarlah, selesailah riwayat Majapahit yang pernah gagah perkasa ketika hanya Gajah Mada tanpa peperangan. Sirmo ilang kertaning bumi tanpa ada darah, itu ada. Artinya kemana itu kebesaran Majapahit kok bisa hilang? Kalau dengan orang santri, orang Jawa mengakui Surah Jiro Jadirat Berburdeni Pakas itu kehebatan Majapahit kalah oleh doanya santri, mantra-mantranya santri. Surah Jiro Jadirat Berburdeni Pakas itu. Tapi santri dulu lah, santri dulu. Sekarang udah ada drobos. Santri sekarang doanya apa? Drobos, karena kesini bikin proposal. Doanya saja. Kita lihat Wali Songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Demak, Sunan Ampel, Surabaya, Sunan Kudus tidak meninggalkan villa, tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan kemewahan, harta, tidak. Yang ditinggalkan adalah simbolnya masjid. Masjid apa? Menunjukkan syiar Islam, ukhuwah Islamnya, kesetaraan di dalam agama Islam dalam masjid sama saja, kaya, miskin, pejabat, rakyat di dalam masjid sudah jadi satu. Itu ditinggalkan oleh para rasul. Jadi kan tahu nggak istananya Sunan Kudus nanti habis? Gak ada. Villanya Sunan Gunung Jati di mana villanya? Gak ada. Gak punya villa. Meninggalkan masjid Gunung Jati, masjid Menara Kudus, masjid Ampel, tinggal Sunan Ampel Syekh Rahmatullah. Walhasil kalau ente mau punya ilmu bermanfaat harus hatinya bersih, hatinya bening. Wal ya'lamal ladzina utul ilma anil haqq min rabbik. Kebenaran harus kita capai ilmu pengetahuan, tapi berilmu belum sempurna kalau payung minubih, kalau belum beriman. Berilmu harus beriman kepada Tuhan. Sudah berilmu, sudah beriman, masih kurang. Atau bitalahu qulubuhum, harus mempunyai hati yang bersih, hati yang bening. Santri tidak boleh ketinggalan dalam teknologi, tapi santri tidak kehilangan prinsip akhlakul karimah. Tunjukkan santri ada kelompok masyarakat Indonesia yang berakhlak. Saya jamin kalau keluar pesantren, saya itu kalau pesantren yang saya jamin tidak akan berkhianat kepada negara. Keluaran pesantren NU tidak ada cerita yang berkhianat kepada negara. NKRI, Dirgoyo, Ploso, Jombang, Sarang, Lasem, Tegarejo, Albayan, Buntet, Kompet, Cirebon, tidak satu pun saya dengar ada santri terlibat teroris atau melakukan hal-hal yang menentang Pancasila, menentang NKRI. Tidak ada, saya jamin. Kalau santri dari sana ulama. Begitu pula yang korupsi, yang jahat, ya ada sih ada, tapi sedikit. Karena apa? Masih ada rasa takut. Ada bupati dari pesantren korupsi berapa? 200 juta. Masya Allah. Ada yang bayar korupsi berapa? 300 juta. Tapi yang bukan santri korupsinya 8 triliun. Untuk beli pupuk berapa itu kira-kira? Setia Novanto, ketua DPR 2,5 triliun korupsinya. Itu bukan santri itu. Ini kalau santri, bupati, santri ketangkap korupsi berapa? 200 juta. Kecil banget korupsinya. Kurang gede. Ini akhlak, masih ada akhlak dalam diri pribadi saya. Ringkas cerita, apa yang saya sampaikan, Al-Quran mendorong kita agar menjadi manusia yang berperan, menguasai teknologi, dan tetap menjadi
beasiswa scholarship dan berapa orang 150 lebih. Alhamdulillah ala barakatillah syafah ala barakatillah. Bersemata-mata yang mencari keuntungan yang betul-betul ini pencerahan, pendidikan, kecerdasan dalam masyarakat yang membutuhkan. Insya Allah Pak Allah yang akan memberikan berkah kepada kita semua. Pesan saya di Jakarta, Taqawqaf yang tidak mampu saya gratiskan. Sekarang ada 54. Ada yang sudah saya gratiskan, sudah tamat kuliah di Maroko, sudah lagi S2. Bapaknya bukan mencari ikan pakai ancur, pakai jaring itu, kan dapat 3 kilo paling. Dia warna cerdas, perempuan, juara pidato bahasa Inggris nasional, tingkat alia, di Istiqlal. Saya berangkatkan ke Maroko, sekarang lagi S2. Alhamdulillah saya juga, masalah saya yang tidak mampu, saya gratiskan. Dulu saya Muhammad bin Al-Maliki di Mekah, yang wafat tahun 2006, semua santrinya gratis, makan, minum, pakaian, kebutuhan, pulang dikasih tiket. Saya Muhammad bin Al-Maliki. Dulu Syekh Abdul Hasan Al-Syadili, Tarekat Syadiliyah, semua anggota Tarekat Syadiliyah dijamin hidupnya oleh Syekh Abdul Hasan Al-Syadili. Mudah-mudahan kita dapat Cilacap yang jamin mempunyai dan Jepang malah berikutnya ngirim kiainya malah. Jangan balik, kalau dulu ulama enggak, dulu ulama yang jamin muridnya. Siapa lagi? Abu Hanifah, Imam Hanafi juga sana-sana dijamin oleh beliau kehidupannya di Baghdad di Irak sana. Imam Syafi'i melarat, Imam Hambali melarat, Hanafi kaya, Imam Malik juga kaya, Habib Qadir Jilani kaya. Habib Qadir Jilani itu orang Baghdad. Suatu ketika ziarah kubur Imam Syafi'i ke Mesir ziarah kubur Imam Syafi'i, melihat masyarakat sekitar Imam Syafi'i, kuburan Syafi'i melarat. Syekh Qadir Jilani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk masyarakat penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang masih ada tulisannya Pak, usul dan tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Jilani itu wali kaya Roman. Jenengan wali bukan? Kaya tidak? Kurang memberi Roman dermawan apa pelit? Contoh-contoh seperti itu yang kita galakkan. Jadi bukan barang ya maaf Pak Haji bukan orang hebat aneh. Di sini bisa memberi beasiswa. Contoh yang dulu Anda Pak Haji ini seperti mengikuti Syekh Abdul Hasan Al-Syadili. InsyaAllah. Syukur wa dhamdum. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.